Seperti saya katakan sekarang, alhamdulillah ada semangat yang luar biasa dari umat Islam, ya, atau sebagian umat Islam untuk sholat di awal waktu. Ini benar-benar patut disyukuri. Tapi saya menemukan beberapa praktek yang justru tidak benar, tidak benar atau menyelisihi yang utama. Padahal maksud dia untuk sholat di awal waktu itu untuk meraih keutamaan, karena sesungguhnya bagaimanapun juga sholat ini tetap sah dikerjakan pada waktu-waktu yang memang sudah ditetapkan dalam syariat. Memang di awal waktu lebih afdal, dan sebaiknya, semestinya, seyogianya kita ini berupaya untuk sholat di awal waktu. Tetapi syariat Islam ini syariat yang lengkap dan syariat yang sangat manusiawi. Satu ajaran, satu arahan, satu ajakan, dorongan tidak bertentangan dengan hal-hal lain atau tidak memberatkan. Misalnya nih, saya sudah mendapatkan 2 kali praktek. Pernah sekali saya naik pesawat di dalam negeri. Saya ke toilet, tiba-tiba saya lihat di pramugarinya duduk pakai mukena. Jadi saya masuk, lalu saya keluar, saya lagi sholat nih. Ya tentu dalam hati bersyukur ya. Ada yang mau sholat gitu kan? Karena di suatu negeri ya namanya seperti ini biasanya udah gak peduli sholat lagi. Tapi setelah itu saya tanya, karena saya dari perjalanan itu tahu bahwa ini pesawat akan mendarat, waktu sholat masih banyak. Tidak perlu khawatir waktu sholat akan keluar. Kalau tidak salah waktu itu siang. Saya selesai sholat, saya tanya, sholat, alhamdulillah, ini luar biasa mbak ini ya, rajin menjaga sholatnya di awal waktu. Oh, dia bilang alhamdulillah Pak Ustadz. Mungkin dia lihat saya udah manggil Pak Ustadz. Saya bilang, tapi saya ingin beritahu bahwa kita ini akan mendarat, waktu sholatnya masih panjang. Jadi kalau waktu sholat masih panjang, tidak sepantasnya mbak itu sholat di pesawat. Apalagi dengan tadi sholatnya mbak itu ada berapa yang mbak tidak penuhi. Yang pertama, yang paling mbak tidak penuhi kiblat. Itu syarat sahnya sholat. Menghadap kiblat selama mungkin masih mampu. Nah ini masih mampu kalau masih ada waktu sholat. Jadi tidak tahu, tidak mengarah pada kiblat. Yang kedua, salah satu wajib dalam sholat berdiri. Ini sholat duduk. Tidak memenuhi. Nah, belum lagi yang ketiga, ruku dan sujudnya tidak sempurna. Karena kalau sholat duduk di kursi, ruku ya ruku, sujud tapi tidak sempurna. Nah ini tidak dipahami, sayang sekali. Dan ini saya mau sampaikan karena ternyata banyak yang mempraktekkan seperti ini. Mungkin karena mendengar pengajiannya tidak tuntas, hanya karena semangat di awal waktu atau semangat menjaga waktu. Berkenaan dengan ini, perlu kita ketahui bahwa sholat ini harus tetap dilaksanakan secara sempurna selama kita masih mampu, selama masih bisa. Tidak boleh tiba-tiba kita berubah, hanya karena tahu ada kemungkinan boleh. Harus diketahui. Nah, apa yang dimaksud dengan mampu, bisa, dalam kemampuan kita itu berkenaan dengan diri kita ataupun dalam situasi yang kita hadapi. Kalau situasinya hanya perjalanan yang prediksi kita bahwa 99% insya Allah akan tiba sebelum keluar waktu, tidak menjadi alasan untuk seseorang tidak sholat sebagaimana mestinya. Sama dengan ini masih saya lupa tadi. Satu lagi yang jelas salah, tayamum. Tayamum itu hanya boleh kalau tidak ada air. Kalau dibilang di pesawat kan tidak ada air. Ada air sedikit hanya untuk hal-hal lain. Oke, tapi kan nanti masih bisa sampai ke darat. Ada air dan segala. Yang gampangnya begini, kita misalnya lagi di masjid, kemudian batal wudhu, tempat wudhunya agak jauh dikit,
Ya. Apa boleh kita langsung tayamum? Ini pertanyaannya. Karena kita mau sholat di awal waktu nih. Ini pas sudah azan udah mau qomat nih. Udah mau qomat ke masjid batal wudu. Mau keluar wudu agak jauh, nanti tidak dapat awal waktu. Apa boleh? Ayo dijawab. Tidak boleh. Kenapa? Karena masih mungkin. Jadi ukurannya itu adalah secara manusiawi masih memungkinkan kita melakukannya tidak keluar waktu. Tidak keluar waktu. Karenanya tidak boleh seseorang, wah ini saya lagi ke rumah teman nih, saya dan tadi lupa nanya arah kiblat, ya, saya juga nggak tahu di mana masjid. Udahlah aku sholat terserah kiblatnya. Nggak boleh. Telepon dulu temannya. Kalau nggak nyambung tunggu dulu. Kalau kira-kira sudah mau keluar waktu, ya, tidak tahu juga mau cari masjid di mana. Sudah mau keluar waktu, kira-kira tinggal 15 menit waktu mau keluar. Tidak tahu juga, tidak mau tahu nanya siapa. Ya terutama kalau di hotel biasa ya. Tidak tahu juga mau ke masjid di mana. Udah nelfon ke reception juga mereka nggak tahu. Sudah mau keluar waktu baru. Nah, sejak awal waktu sampai mau keluar waktu kan panjang. Disitulah manusia berusaha. Manusia harus berusaha. Nah ini sebagai contoh. Dan ini saya alami lagi waktu pulang haji. Ya, ini naik Saudi Airlines. Kebetulan ada musola di belakang. Kalau Saudi Airlines ini kelebihannya. Saudi Airlines saya tidak tahu apakah itu seluruh jurusan. Tapi kalau Jakarta, Jeddah itu memang di bagian belakang itu difungsikan sebagai musola. Tidak besar lah ya. Mungkin bisa kalau orang berjamaah muat sampai 7 orang ya. Ya. Nah, ada orang dari Jeddah, kita waktu itu akan mendarat kira-kira jam 2. Ya, jam 2. Terus masuk waktu dulu menurut perhitungan di atas pesawat ya. Ini pasti pendekatan saja karena untuk persisnya sulit itu ya. Nah, dia bilang udah masuk waktu duhur nih. Udah aku mau sholat. Mau bangkit sholat, saya dengar. Jadi saya sampaikan, Pak mau sholat nanti ya. Memang Bapak nanti penerbangannya nyambung lagi di Jakarta sehingga buru-buru. Tidak ada waktu sholat di bandara. Dia bilang tidak Ustaz, tapi saya ini sudah bertekad untuk selalu sholat di awal waktu. Saya bilang bagus Pak, Bapak sholat di awal waktu. Tetapi ya itu kalau situasinya normal. Kalau dalam keadaan safar seperti ini sesungguhnya lebih afdal kita sholat di bawah. Saya bicara afdal sekarang karena ini ada musola bisa berdiri, bisa menghadap kiblat. Ini terpenuhi ya, terpenuhi. Bisa berdiri, bisa menghadap kiblat, wudhu juga mungkin dia bisa. Tapi saya tak berbicara lebih afdal. Nah kenapa? Satu, jawabannya Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Nabi tidak pernah sholat, kalau sholat sunnah di atas kendaraan beliau lakukan. Karena itu para ulama kita menasihatkan sholat wajib di atas kendaraan tidak dilakukan kecuali terpaksa, kecuali darurat. Ya, kita naik pesawat mau keluar waktu, ya kita sholat di pesawat. Nggak mungkin kita bilang ayo berhenti dulu Pak, turun dulu kita nih pakai tali mau nggak mungkin ya. Kalau udah mau keluar waktu. Tapi kalau perhitungan mendarat masih cukup waktu, itu tetap harus. Ya, apalagi nanti kita tetap juga masih terikat dengan katakanlah boleh berdiri di musola. Sebetulnya kita itu berdiri di pesawat untuk penumpang itu hanya hal-hal yang sangat-sangat penting yang tidak boleh tidak lah istilahnya, ya. Misalnya mau ke toilet kan gitu, ya. Mau ke toilet atau pramugari karena melayani. Karena yang sebaiknya itu mengurangi gerakan di atas. Dan pesawat itu sudah standar internasional, ya. Makanya penumpang harus selalu disuruh duduk karena gerakan yang banyak bisa membahayakan pesawat. Nah, bagi kita yang sholat di atas pesawat, kalau terpaksa silahkan. Tapi kalau tidak terpaksa, ini bertentangan dengan syariat Islam yang lebih mengutamakan keselamatan. Ya, termasuk menggunakan air. Air di pesawat boleh kalau orang mau wudhu, boleh saja kalau berbicara. Tapi dari sisi yang namanya mana lebih penting menjaga air kalau tiba-tiba emergensi nanti mendarat di laut, ya. Air itu sangat berharga sekali, itu air tawar. Ya, maka perlu dijaga. Walaupun saya bisa berbicara keluar sebentar, ya, bagaimana wudhu yang nanti penggunaan airnya kurang lebih sama dengan orang cuci muka. Ya. Jadi, tapi itu misalnya, jadi masih banyak hal-hal
Jadi, nah yang ketiga lagi kata para ulama, kalau berbicara keutamaan, bicarakan wilayahnya wilayah keutamaan. Yang lebih utama bagi musafir, kalau sebelum berangkat sudah masuk waktu sholat, sholatlah sebelum berangkat. Itu bagi musafir. Saya ulang lagi ya. Yang utama bagi musafir, kalau sebelum berangkat sudah masuk waktu sholat, sholat dulu baru berangkat. Tapi kalau sudah dalam perjalanan, ya, maka lebih afdal bagi musafir sholatnya bukan di perjalanan itu, tapi pada saat sudah sampai. Baik itu sampai benar-benar sampai di rumah atau sampai di bandara, di terminal, ya, itu yang lebih afdal. Saya alhamdulillah banyak menyertai para ulama dalam perjalanan. Jadi ini kita kalau berbicara keutamaan, sehingga kita ya tidak hanya karena niat mau sholat di awal waktu, tapi kita meninggalkan berbagai keutamaan yang lainnya, yang bahkan kadang-kadang kita masuk kepada hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penjelasan umumnya, ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, termasuk yang mendengarkan live ceramah ini bisa menjadikan ini semacam panduan, ya, dengan tetap menjaga semangat sholat di awal waktu, tapi ingat, ya, bahwa ada syaratnya. Nah, termasuk nanti kita ingatkan yang mulai sekarang orang mudah-mudahkan di mobil, ya, di kereta, ya, banyak orang mudah-mudahkan karena macet, ya udahlah saya sholat di mobil, ya, sholat di mobil. Itu sholat di mobil, Pak, kalau benar-benar nggak mungkin lagi turun dari mobil. Kalau nggak mungkin kan? Kalau masih mungkin kan nggak, bagaimana caranya tuh? Ya. Bagaimana tiba-tiba kita membolehkan diri kita sholat di mobil? Ini mobil sendiri nih, memang macet di tol, loh. Kalau masih bisa keluar dulu. Kalau nggak bisa keluar sama sekali, masih ada jalan keluar. Misalnya kita kan bahu jalan itu untuk darurat, pergi ke bahu jalan, kasih kelip, ya, kan memang itu untuk darurat itu. Berarti kalau waktu sudah mau keluar nih, ya, nah kita bisa turun, kita sholatnya berdua, alas apa saja, ya, itu bisa, ya. Begitu juga kalau kita di terminal, di mall dan sebagainya. Nah, sekarang saya bahas dulu waktu keluar supaya lebih gampang. Apa yang dimaksud waktu keluar? Waktu sholat ini, kalau normalnya setiap sholat harus pada waktunya. Duhur mulai daripada tergelincirnya matahari sampai kepada sebelum masuk waktu asar. Ya, ada itu, ya. Panjangnya bayangan, sepanjangnya orang sama dengan panjang bayangannya. Asar ke maghrib ada, maghrib ke isya ke subuh, ya, subuh tersendiri. Nah, selain subuh, waktu sholat itu menurut pendapat jumhur ulama, ini ada perbedaan sedikit, tapi kita pakai jumhur ulama saja. Termasuk Syafi'i adalah suatu sholat itu keluarnya waktu sholat pertama pada saat masuk sholat kedua. Jadi duhur keluar waktunya kalau sudah masuk waktu asar. Asar keluar waktunya kalau sudah masuk maghrib. Maghrib keluar waktunya kalau sudah masuk waktu Isya keluar waktunya kalau sudah masuk waktu subuh, kecuali subuh keluar waktunya kalau sudah terbit matahari, ya, itu. Jadi ada waktu-waktunya ini. Walaupun saya peringatkan ada pendapat lain, ya, misalnya untuk waktu asar, ya, dan waktu isya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa asar itu tidak sampai maghrib, isya tidak sampai subuh. Tapi itu pendapat sebagian ulama, kita tidak saling menyalahkan. Tapi pendapat jumhur, semuanya ini adalah berdasarkan masuk dan waktu keluar. Ini yang lebih mudah bagi umat Islam di dalam menghitungnya. Nah, tetapi itu waktu normal. Tapi waktu yang tidak normal, dalam artian ada keringanan dalam syariat, itu antara duhur dan asar bisa nyambung, ya. Antara maghrib isya bisa nyambung, subuh tersendiri. Ini memang subuh sangat spesifik. Karena itu memang banyak juga keutamaan khusus untuk sholat subuh, termasuk yang datang berjamaah sholat subuh. Misalnya bapak kejebak macet nih, sebelum duhur udah naik mobil,
ya, sebelum dulu naik mobil, kejebak macet di dalam tol, susah untuk keluar, ya. Kalau bisa keluar yang terbaik dan tidak ada hal-hal emergensi, keluar dulu, ya, sholat duhur masuk lagi. Toh hanya biaya tol aja, ya, dan agak sedikit terlambat, itu udah resiko. Tapi anggaplah ada hal emergensi, kita nggak bisa keluar, ya, maka dalam tol ini bisa dapat keringanan, tidak masalah. Lanjut ke asar, ya, lanjut ke asar. Walaupun bukan musafir nih, saya tidak bicara musafir. Kalau musafir otomatis, ya, otomatis duhur asar bisa digabung, ya, maghrib bisa digabung kecuali subuh. Ini di dalam kota nih, ya. Kondisi seorang tidak memungkinkan, ya, emergensi, dia ya tidak mengapa, bahkan nanti dia sholat dengan asar. Sama keadaan orang sakit. Orang sakit itu bisa sholatnya di jamak, ya, duhur dengan asar. Tapi karena tidak musafir, ya, tidak bepergian, tidak boleh dipendekkan. Duhur tetap 4, asar tetap 4, ya. Begitu juga dengan maghrib 3, isya tetap 4, ya. Ini sudah menunjukkan bahwa tidak di kasar, tidak dipendekkan, tapi di jamak. Nah, ini supaya jelas masalah waktu tadi. Masalah waktu bagi musafir otomatis itu keringanan, ya, otomatis. Jadi kalau kita musafir, maka pesawat tiba jam 3, tadi kita naiknya sebelum duhur, jam 3 siang tiba pesawat, tidak ada masalah. Toh nanti kita akan sholat asar dijamak dengan duhur, ya, dan seterusnya. Nah, ini tentu memang agak panjang materinya, termasuk hal-hal teknis sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan pada pertemuan akan datang. Saya lanjutkan berkenaan dengan sholat bagi musafir. Nah, jadi bagi musafir sesungguhnya mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala tentang pelaksanaan sholat dan juga ibadah puasa, ya. Ini ada dua yang paling menonjol dalam syariat kita, keringanan bagi para musafir, sholat, ya, dan puasa. Untuk sholat, keringanannya, pertama keringanannya adalah dapat memendekkan sholat yang 4 rakaat. Ya, bagi musafir nih, itu otomatis. Kapanpun kondisinya, mau dimanapun, kalau dia musafir, dia boleh memendekkan sholat yang 4 rakaat. Ingat, yang dipendekkan hanya yang 4 rakaat. Duhur, asar, isya. Itu yang pertama. Yang kedua, keringanan yang otomatis adalah, keringanan bagi mereka adalah dapat menjamak sholat, ya, baik takdim atau takhir, melaksanakan sholat jamak duhur dan asar, maghrib dan isya, di awal ataupun di akhir. Kemudian yang ketiga, keringanan bagi musafir dalam kaitan dengan sholat ini, wudhu, ya. Ketika mereka telah berwudu menggunakan kaos kaki misalnya, ya, yang tidak tembus pandan dan tidak robek-robek, ya, itu mereka bisa ketika wudu tidak perlu membuka kaos kakinya selama 3 hari 3 malam, ya, ya, asal tidak junub, ya. Kalau junub ya harus mandi, ya. Kalau junub mandi, kalau tidak mandi dan tidak ada air atau karena sakit gantinya tayamum. Tapi kalau wudu, ya, wudu bisa 3 hari 3 malam. Tidak. Nah, untuk yang tidak musafir itu cuma sehari semalam. Ini bapak-bapak ini pergi kantor dari rumah, ya. Ini terutama kalau musolanya ada tempat wudu yang wastafel. Apalagi kalau dia bukan di musola harus begini. Kadang-kadang ada kantor tempat sholat itu sudah bukan musola, ya. Ini kadang-kadang begitu, ya. Hanya ruangan dan tempat wudu gak ada yang khusus. Hanya wastafel. Ini sebetulnya kita tetap tidak masalah berwudu. Dari rumah bapak wudu dulu, ya, lalu pakai kaos kakinya, ya, dan jangan dilepas-lepas. Andaikan wudunya batal, bapak itu berwudu tidak perlu cuci kaki, ya, tidak perlu cuci kaki, cukup diusap di atasnya sekali, dan jangan banyak-banyak airnya.
Akhirnya dipegang itu dibuang terus diusap. Karena kalau jadi bau nanti kos kakinya. Ya, itu tidak membawa keringanan lagi, itu memberatkan. Sementara syariat ini datang memberikan solusi keringanan. Nah, ini juga sekalian saya mau beri resep bagi mereka yang naik pesawat dan merasa tetap tidak afdal tayamum. Ya, saya perlu sampaikan sebetulnya kalau kita naik pesawat tayamum silahkan. Ya, itu termasuk tempat keringanan. Ya, untuk kita walaupun ada air sebetulnya, tapi kita ada keringanan tayamum karena dengan perhitungan air itu patut dihemat kan itu. Tapi kalau ada yang merasa bahwa ya saya tidak menganggap itu kita boleh tayamum karena jatah air udah dihitung dengan jumlah penumpang, masing-masing penumpang bisa cuci muka kan begitu kira-kira. Nah, di sini kita kasih resep bagi bapak dan ibu yang punya prinsip seperti ini, jangan lupa sebelum naik pesawat ya berwudu ya, dan pakai kaos kakinya ya. Ini kalau perhitungan waktu sholat nanti akan semua di pesawat, tidak bisa lagi pada saat sampai. Maka di pesawat boleh kita cukup cuci muka kan, itu wudu kan, cuci tangan, cuci muka dan seterusnya, siku, dan ini cukup sekali-sekali. Maka 1 gelas air juga cukup, sama dengan jatah orang lain ya yang cuci muka itu ya 1 gelas. So memang wudu ini yang paling banyak pakai air di mana Pak? Yang paling banyak pakai air cuci kaki ya. Apalagi banyak orang kita ini perlu diluruskan juga, masih banyak orang Islam nih yang penuh semangat sekarang ini kalau cuci kaki itu ya Allah lama banget ya, bahkan kadang-kadang kanan kiri ya, dan kadang-kadang sampai ke lutut ya, sampai betis. Ini berlebihan ya cuci kaki. Dan biasanya orang kalau wudu tuh kerannya sampai cucian itu pelan-pelan aja, tapi kalau pas cuci kaki nggak afdal kalau nggak full kerannya ya, kan gitu. Nah, ini sudah bisa kita atasi. Ini juga masuk penghematan. Jadi bisa, dan itu bisa sehari semalam 24 jam kalau tidak musafir. Bagi musafir ini bisa 3 hari 3 malam ya, sebagaimana disampaikan dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Itu keringanan dalam sholat kita. Nah, ada hal yang penting sekali dalam sholat lagi ini bagi musafir tentang jamak dan qasar. Selama ini sebagian kaum muslimin memahami bahwa kalau jamak itu otomatis qasar, kalau qasar otomatis jamak. Padahal tidak. Ya, qasar adalah merupakan satu syariat tersendiri, jamak juga syariat tersendiri. Kadang-kadang dia bertemu, kadang-kadang berpisah. Ya, kalau kita benar-benar dalam safar, maka jamak dan qasar itu bisa menjadi satu paket yang otomatis ya menjadi keringanan bagi kita. Tetapi bagi sebagian madhab yang menganggap kalau sudah sampai di tempat tujuan, ya misalnya kita sekarang dari Jakarta berpergian ke Makassar, orangnya tinggal di Jakarta. Kalau sudah sampai Makassar, bagi sebagian madhab udahlah, kalau dia di tempat pertemuan, di ke rumah famili atau di hotel, dia nggak perlu lagi menjamak ya kalau udah sampai ya. Tapi mengqasar masih tetap ya. Kenapa? Karena bagi sebagian mazhab menganggap jamak itu bukan keringanan yang selalu melekat pada musafir, tapi jamak ini adalah keringanan bagi siapa saja yang benar-benar dalam kondisi sangat memerlukan menjamak, seperti orang sakit. Ya, ini hadis sahih dari Ibnu Abbas menceritakan ya bahwa kami pernah menjamak sholat di zaman Nabi SAW, padahal kami tidak musafir, tidak turun hujan dan tidak sakit. Ya, min ghairi safarin wala matarin wala marad. Kami pernah menjamak sholat di zaman Nabi, padahal kami tidak musafir, tidak juga turun hujan, dan tidak juga kami dalam keadaan sakit. Dari hadis itu difahami yang otomatis boleh menjamak adalah musafir, ya. Apa lagi? Kalau turun hujan lebat ini ya. Nanti tata caranya itu bisa diterangkan tersendiri. Kemudian atau sakit. Nah, di luar itu menurut hadis ini dibolehkan kalau memang sangat diperlukan dan tidak jadi adat. Ya, tidak jadi adat.
Kalau jadi adat, wah saya dengar bisa dijamak tiap hari dia sholat 3 kali doang, subuh sekali, duhur asar sekali, maghrib sekali. Itu tidak boleh, itu ajaran Syiah seperti itu, ya. Itu tidak dibenarkan di dalam Al-Sunnah dan mereka tidak punya dalil yang kuat. Nah, ini berkenaan dengan itu. Kemudian menjamaknya, ya, itu adalah dengan tetap mendahulukan sholat yang lebih dahulu di dalam urutannya. Kalau misalnya menjamak duhur asar, dahulukan duhur baru asar, walaupun jamak takhir. Ini waktunya waktu asar, tetap sholat niatnya duhur dulu, baru asar. Maghrib isya juga begitu, ya. Walaupun di waktu isya, dia tetap sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Itu urutannya. Nah, kemudian ada hal yang penting sekali yang kita ingatkan bagi orang yang bepergian. Ini karena waktu tinggal 5 menit, saya dahulukan bahwa sering kita ini kalau bepergian di bandara, di terminal, ya, di mana-mana, kita sering kalau masuk sholat ada orang yang berjamaah, kita sering bingung ini ikut berjamaah apa tidak, ya, karena kita tidak tahu ini orang sholat apa, ya, ini jangan-jangan dia sholat asar, kalau saya mau sholat duhur atau sebaliknya. Ini perlu disampaikan bahwa pendapat yang paling kuat dalam masalah ini tidak masalah berbedanya niat antara imam dan makmum. Jadi kalau kita bepergian, ya, lalu di bandara nih, ya, ada orang apalagi sholat berjamaah, kita ikut saja berjamaah. Tinggal masing-masing kita mengetahui, yang pertama niat kita sholat apa, yang kedua jumlah rakaatnya kita perhatikan. Makanya kalau kita ikut sholat berjamaah, jangan pikirannya kemana-mana. Ya, ini kadang-kadang itu sholat berjamaah, dia nggak tahu tadi imam baca apa, dan dia tidak tahu imam ini berapa rakaat sebetulnya. Pokoknya Allahu Akbar, ya. Dan seterusnya. Andaikan imamnya sholat 5 rakaat, dia juga 5 rakaat. Ya. Ini persoalan, ya, kita tidak memperhatikan sholat kita. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini kita berlatih. Kita dilatih sholat itu, perhatikan rakaat kita. Jadi misalnya kita sholat di bandara, ya, imam misalnya sholat maghrib, kita mau sholat isya, ya, misalnya nih, boleh saja seperti itu karena kita mau berjamaah, kita ikut saja, ya, tinggal lihat, oh dia berhentinya 3 rakaat, kalau begitu saya isya tidak bisa saya pendekkan dong, ya, karena kalau ikut imam sempurnakan jadi 4 rakaat. Sebab musafir walaupun kita diberi keringanan untuk mengqasar, tapi kalau ikut jamaah kita ikut imam, ya, kita ikut imam. Walaupun mana ikut imam di sini adalah mengikuti gerakan-gerakan imam yang kita dapatkan. Adapun yang sudah lewat tidak masalah. Misalnya saya datang, saya musafir, ya, mau ikut sholat duhur, pas imam dari sholat duhur, tapi saya masuk, imam sudah rakaat ketiga. Imam sudah rakaat ketiga, ya. Maka saya ikut rakaat ketiga, dan ketika imam salam, saya bisa ikut salam. Karena memang saya musafir, saya mau mengqasar salat, ya. Ini pas imam sudah rakaat ketiga, jadi dia 2 rakaat terakhir imam ini saya ikut sholat, dan itu berarti namanya kita ikut. Karena memang kita untuk dapat pahala jamaah. Yang menjadi kewajiban kita kalau musafir cuma 2 rakaat. Ini saya sudah dengarkan langsung dari seorang ahli fikih yang sangat terkenal di Medina, namanya Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti, ya, berdasarkan dalil-dalil tentang sholat berjamaah yang ditemukan, ya, yang dipraktikkan para sahabat, bahwa boleh berbeda niat antara makmum dan imam, dan patokan kita ikut imam adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, bukan apa yang sudah dilewati oleh imam. Ya, ini harus diketahui. Jadi imam memang tadi sudah sholat 2 rakaat, sudah lewat. Sekarang dia nanti tinggal 2 rakaat. Maka saya masuk, saya mengikuti imam yang 2 rakaat ini. Nah, kecuali kalau tadi terjadi misalnya, oh imamnya sekarang baru 1 rakaat, berarti imamnya 3 rakaat lagi, ya. Kita mau sholat duhur. Nah, kita tidak mungkin sholat duhur 3 rakaat.
Sholat zuhur itu 4 rakaat atau 2 rakaat bagi musafir. Dalam keadaan seperti ini sempurnakan lagi 1 rakaat. Sebab memang kita walaupun musafir, bila ikut makmum kepada orang yang ada, maka kita mengikuti seperti itu. Begitulah. Jadi kita niat sholat zuhur ikut orang asar, atau niat sholat asar ikut orang yang zuhur, itu semuanya tidak masalah. Ya, ikhtilafun niyah, ya, apalagi dalam mazhab Syafi'i yang umumnya diamalkan di Indonesia, itu adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Sebab ada hadis sahih yang menjelaskan ada sahabat Nabi SAW ikut sholat bersama Nabi, sholat wajib. Lalu kemudian setelah selesai pulang ke keluarganya, ke kaumnya, lalu memimpin sholat. Ya, dan disebut dalam hadis ketika bersama Nabi dia sholat wajib, ketika dengan kaumnya dia sholat sunat. Sebab tidak mungkin, tidak boleh kita mengerjakan sholat wajib 2 kali. Tidak boleh ya. Saya sudah sholat zuhur, kayaknya sih masih pengen lagi di sholat zuhur. Atau ada yang ngajak lagi di sholat zuhur, nggak boleh. Kita boleh ikut sholat, tapi sudah niatnya sholat sunat. Ya, bukan lagi sholat wajib. Karena sholat wajib hanya boleh dikerjakan sekali. Kecuali kalau sholat wajib kita jelas-jelas ada yang salah, yang harus mengharuskan kita mengulangi, itu lain soal. Tapi kalau kemudian kita yakin udah sah, walaupun terasa ada kurang-kurang sedikit, tidak boleh diulang. Ya, ingat, tidak boleh diulang. Sholat kita mengikuti contoh Nabi hanya dikerjakan sekali. Ya, nah, maka kalau kita kerjakan yang lainnya di waktu yang sama, dia menjadi sunat. Contoh yang paling gampang, bapak-bapak nih, ya misalnya karena pengajian datang ke masjid, tapi karena di rumah tadi sudah sholat, ya, atau sholat di masjid lain, kemudian datang ke masjid, ya, tempat pengajian, lalu ternyata ketika tiba, loh, orang di masjid ini baru sholat, ya. Kalau kita di dalam masjid, wajib ikut sholat. Lihat ini, ya. Jadi kalau bapak-bapak masuk ke dalam masjid, melihat orang sholat berjamaah ini, berjamaahnya jamaah pertama, ya, bukan yang jamaah orang-orang masbuk, orang jamaah pertama wajib ikut sholat. Kenapa? Ada hadis sahih, Nabi SAW selesai sholat wajib, melihat ke belakang ada 2 orang di ujung duduk-duduk, ya, tidak ikut sholat. Nabi tanya, kenapa kalian cuma nonton kita sholat? Ya. Mereka bilang, kami udah sholat tadi di rumah kami, ya Rasul. Nabi mengatakan, walaupun kalian udah sholat di sana, kalau kalian datang ke masjid menemukan orang sholat, maka harus ikut sholat. Ya. Makanya kalau kita misalnya ke masjid, apalagi dengan ada mikrofon sekarang, ya, kalau orang lagi sholat dan tidak mau ikut sholat, jangan masuk masjid, tunggu saja di luar. Kalau memang sudah sholat, ya. Tapi kalau kita di dalam masjid, maka kita harus ikut dan kita mendapatkan pahala sholat sunat, ya. Ini terutama bagi mereka yang misalnya iktikaf di masjid, atau mereka dalam perjalanan ada acara di masjid. Dia misalnya sudah menjamak sholat, tapi kalau saat misalnya duhur dia sudah jamak dengan asar, tapi waktu asar dia masih di masjid. Dia masih di masjid nih, nggak keluar dari masjid, maka dia harus ikut sholat walaupun niatnya sholat sunnah, ya. Nah, ini sudah jam 1, masih banyak yang belum disampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi, atau bisa diikuti nanti dalam pengajian saya di lewat Facebook saya, insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.